Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mareta dengan NIM 92202028 dari kelas 2 TS2. Di sini saya akan melakukan suatu permodelan ruko 3D dengan SAP 2000. Nah, di sini ada detail ruko 3 lantai yang sudah saya dapat dari lapangan, yang mana ini adalah tampak depannya dan ini adalah tampak sampingnya. Untuk tampak depannya ini dengan bentang panjangnya adalah 800 dan tampak sampingnya ini bentangnya adalah 1200. Dengan panjang per rukonya ini adalah 400 dan lebarnya juga 400 dan tinggi lantai satunya adalah 400. Sedangkan tinggi lantai 2 dan lantai 3-nya adalah 300. Untuk memasukkan data di SAP 2000 itu nantinya saya akan menggunakan metode grid only. Jadi metode grid only itu nantinya kita akan memasukkan data X, Y, dan Z. Yang mana X itu titik koordinatnya ada seperti ini, dan Z itu seperti ini. Dan untuk Y-nya adalah dari sini ke sini. Jadi X-nya itu ada 3 ya. Kalau dari ruko kita ini 1, 2, 3, jadi X-nya 3, sedangkan Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, jadi Y-nya 4, dan Z-nya adalah 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 4. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah gambar amplop, yang mana gambar amplop ini kita dapatkan dari AutoCAD. Jadi kita menggambar di bagian sini. Jadi di bagian sini kan 400 dikali berapa ini, 6 dikali 10, 4 dikali 10, kita gambar lagi jadi seperti ini. Ini versi putarnya ya. Lalu di bagian sini nantinya kita akan tarik garis mereng seperti itu. Jadi kalau di AutoCAD itu rumusnya menggunakan XL. Jadi XL enter, lalu klik A, lalu klik 45 derajat. Nantinya akan muncul garis mereng seperti ini, lalu kita tinggal menambahkannya di bagian titik sini dan di bagian titik sudut sini. Lalu selanjutnya untuk di bagian sini nantinya tinggal di mirror saja. Seperti itu. Dan untuk kotak-kotak ini adalah kolom, yang mana ukuran dari kolom ini sendiri menyesuaikan dari kolom yang sudah kita dapat di lapangan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada detail data. Nah, untuk amplop tadi ini kan hanya untuk satu ruko saja ya. Sedangkan detail ruko kita ini ada dua. Jadi amplopnya ini ada 2. Kita tambahkan seperti ini. Oke, dengan kolom dari lapangannya adalah berukuran 40 kali 40 cm dan boloknya berukuran 30 kali 40 cm. Dan BJ betonnya ini adalah 2400 Newton per meter. Ini sudah ketentuannya ya dari SNI, sedangkan mutu betonnya ini saya akan menggunakan mutu beton sebesar 45 MPa. Sebenarnya untuk mutu beton ini kita bisa menentukan sendiri, entah itu 22,5, 30, 35, 40, 45. Terserah kita mau pakai mutu beton yang mana. Dengan catatan kita harus melihat juga pembebanannya. Jadi paling kita melihat lagi lah, soalnya ada beban tandon. Misalkan beban tandon saya 1000. Nah, karena beban tandon saya ini menggunakan 1000 liter lah. Jadi agar tidak lendut nanti, saya menggunakan mutu beton yang agak besar, jadi 45 MPa. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi, pembebanan. Jadi untuk ruko 3 lantai dari
yang sudah saya berikan gambarnya tadi itu, untuk lantai 1 dan lantai 2-nya itu terdapat pembebanan plat lantai yang akan kita masukkan datanya ini nanti di sub. Dan untuk lantai 3-nya masuk ke pembebanan dak atap. Nah, untuk plat lantai beban matinya adalah 493 kg per meter persegi dan beban hidupnya adalah 200 kg per meter persegi dengan tebal platnya adalah 0,12. Untuk dak atapnya, beban mati plus tandon adalah 1311 kg per meter persegi dan beban matinya adalah 311 kg per meter persegi. Dan beban hidupnya adalah 290 kg per meter persegi dengan tebal platnya adalah 0,1 meter. Kalau teman-teman masih bingung ini gimana sih cara memasukkan pembebanannya, jadi untuk memasukkan pembebanan ini kita bisa hitung melalui Excel. Nah, seperti ini adalah contoh pembebanannya. Jadi ini nantinya total beban mati di lantai 2 kita totalkan, kita tambah seperti ini. Untuk berat platnya ini adalah tebal plat dikali biji beton. Dan lantai 2 dan lantai 3 ini sama ya plat lantainya. Pembebanan plat lantainya sama, beban hidupnya juga sama 200. Dan di beban mati ini ada 2 beban matinya, ada beban mati tanpa tandon dan beban mati plus tandon. Kenapa dibuat 2? Jadi nanti di dak ini kan kita tidak mungkin kita memasukkan semua tandon kan di satu dak atap itu, pastinya hanya beberapa sisi saja atau bisa jadi hanya satu sisi saja. Jadi kita membuatkan 2 beban mati tanpa tandon dan plus tandon. Untuk beban mati tanpa tandonnya ini seperti pada perhitungan plat lantai, jadi tinggal menambahkan dari berat plat, plafon, electrical, waterproofing tanpa tandonnya yang ditambahkan. Sedangkan beban mati plus tandon berarti menjumlahkan semua dan jumlahkan tandon juga. Di sini saya menggunakan tandon berukuran 1000 liter dengan tebal platnya adalah 0,1. Kenapa tebal plat hanya 0,1 berbeda dengan tebal plat lantai? Karena di dak atap ini tidak terlalu banyak pembebanan ya. Berbeda dengan plat lantai yang memiliki banyak bebannya. Kalau dak atap itu paling hanya yang bikin berat itu hanya berat tandonnya saja, jadi tebal platnya itu dibuat kecil. Dan beban hidup dari dak atap ini berbeda ya sama yang di atas. Dia 290 karena dia menambahkan beban hujan. Sedangkan kalau beban yang plat lantai, beban hidupnya ini 200 saja karena tidak menambahkan beban hujannya ya. Kan tidak akan hujan kalau di plat lantai 2 dan 1. Baik, sudah, langsung saja kita akan mencoba subnya. Maaf ini agak sedikit delay ya. Kita new model saja. Lalu saya akan menggunakan satuan kilogram meter kolom. Kita menggunakan metode grid only. X direction-nya itu tadi kita 3 titik ya, 3 titik, Y-nya 4 dan Z-nya itu 4. Dan untuk Z direction ini ukuran X direction ini tadi itu 4 ya, X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 4. Y itu ini. Tadi ini. X-nya ini 4, Y-nya juga 4. Jadi panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya itu 3. Ya, Z-nya itu 1, 3 ya berarti. 3, oke. Oh ya, Z-nya ini kan ada tingginya berbeda ya, ada 400 sama 300. Kita masukkannya itu angkanya salah satunya aja, bisa 400 atau 300. Di sini saya menggunakan 3 saja. Lalu kita klik OK.
Nah, ini tampilannya kita ubah menjadi tampilan exit ya. Nah, ini kan belum sama ruko yang akan kita hitung bebannya. Jadi kita samakan dulu dengan cara klik kanan edit grid data, klik modify. Selanjutnya di bagian Z-nya yang perlu kita ubah. Di sini 0, 4, 7 dan 10. Oke, display grid as-nya ini terserah kita mau pilih ordinate atau spacing. Saya memilih ordinate. Kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah sama seperti perhitungan ruko kita. Kita lihat di bagian YZ-nya udah sama juga. Sama. Oke, mana tadi? Bagian exit, klik define, klik material, kita akan menambahkan mutu beton. Klik add new material. Ini kita ganti FC 45 ya, karena tadi kita 45 menggunakannya. Pilih konkret karena beton ya. Bagian sini kita ubah jadi Newton milimeter. Bagian sini kita tulis 45.000. Kita klik OK. Lagi. Oke, setelah itu kita klik define lagi. Klik section properties dan klik frame section. Kita akan menambahkan frame dari kolom dan balok. Kita klik new properties. Kita pilih concrete, lalu kita pilih rectangular. Section name-nya kita akan menambahkan kolom 40 kali 40 ya kolom saya. Materialnya jangan lupa kita ganti FC45. Depth-nya 0,4 dan di bagian sini juga 0,4. Oke. Concrete, kita bisa klik concrete reinforcement. Nah, di bagian sini kita bisa merubah tulangannya nih. Kalau misalnya di sini kita plus 4, berarti di bagian sini juga 4. Yes. Sama dengan di bagian sini. Di sini 4 misalnya, nah ini juga 4. Jadi saya memilihnya 3 tulangan saja. Dan ini adalah selimut betonnya. Selimut beton ini bervariasi ukurannya. Ada yang 0,025 sampai 0,04. Ini kalau misalnya 0,025 kita klik OK lah. Nah, di hasilnya tulangannya ini semakin mendekat dengan tepi dari kolom. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan 0,04 saja. Biar tidak terlalu dekat lah jaraknya tulangan dengan tepi kolom. Kita klik OK. Kita klik add new properties lagi, rectangular untuk menambahkan baloknya. Kali 30 saya menggunakannya. 4 di sini 0,3. Nah, sama saya menggunakan tulangannya 3 saja, lalu klik OK dan klik OK lagi. Oke, selanjutnya kita klik define kembali untuk mengklik load pattern untuk menambahkan beban hidup. Live biar serasi gitu. Oke, kita klik add new load pattern lalu klik OK. Setelah itu kita klik define kembali. Kita klik load combination untuk menambahkan beban kombinasi. Yang pertama 1,4D. Oke. Selanjutnya add new combo. Sini 1,2
D ditambah 1,6 L. D-nya 1,2 dan liftnya ini liftnya adalah 1,6. Oke. Kita klik oke. Oh ya, tadi untuk define materialnya ini kita salah tulis di bagian ini kan Newton milimeter. Oh enggak, sudah betul berarti. Lalu selanjutnya kita klik define. Load pattern sudah, load combination sudah, materialnya juga sudah. Oh ya, kita belum ini define section property, selalu area section. Kita klik add new section. Ini untuk menambahkan platnya ya, plat lantai dan dak atap. Kita pertama tulis plat lantai. Materialnya jangan lupa FC45 dan thickness-nya ini ketebalannya ya. Plat lantai itu tadi kita menggunakan tebal 12. Ini juga 12 sama. Sudah, kita klik OK. Selanjutnya ini add new section, dak atap. Nomor 1 untuk dak atap ini materialnya jangan lupa FC45. Oke, ini untuk dak atap ya. Lalu sudah, kita klik OK. Nah, area sectionnya sudah ditambahkan semua. Selanjutnya kita akan menambahkan draw frame ya. Yang pertama ini kolom, garis dari titik ke titik. Mundurkan. Oke, mundurkan lagi. Jangan lupa kita harus teliti saat menambahkan grid point, menambahkan garis di setiap grid point. Jangan sampai ada mohon maaf, ini agak delay, nge-lag sedikit. Kolomnya. Oke, sudah semua ditambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan baloknya ya. Pastikan semuanya sudah tergaris. Jangan sampai ada garis yang tertinggal. Oke, sudah seperti ini. Coba tampilannya menjadi Z.
Nah, di sini masih ada balok yang harus kita beri garis. Ini kita X saja. Bagian terakhir yang harus kita tambahkan garis baloknya di bagian sini. Oke, kita lihat, kita putar. Nah, terlihat sudah ditambahkan ya, kecuali di bagian bawah sini untuk menambahkan tumpuan tidak usah. Nah, sudah seperti ini, sudah semua ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan mendangakkan atau memutar lah. Nah, sampai bagian bawah sini, selanjutnya kita akan blok dari kiri ke kanan. Karena kalau dari kanan ke kiri, ini terikut juga kolomnya atau terblok juga, jadi kita dari kiri ke kanan bloknya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik assign, join, restrain, kita akan menambahkan tumpuan jepit. Nah, seperti ini sudah ditambahkan semua. Selanjutnya kita ke tampilan XC. Ini saja yang tampilan XC, ininya biarkan 3D saja. Itu bagian paling bawah, kita tidak menambahkan platnya, langsung di bagian sini. Putar dulu biar lebih enak melihatnya. Nah, ini di bagian lantai 2. Di sini kita akan klik draw pole element, draw rectangular area element. Nah, extensionnya jangan lupa kita akan mengganti dengan plat lantai ya. Lalu kita tarik grid point dari sini ke sini satu-satu ya. Satu bukan langsung dari sini ke sini, tapi per kotak. Nah, seperti itu. Naik ke atas. Naik ke atas ini masih sama karena sama-sama plat lantai ya. Karena kita kan 3 lantai, lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Itu masih plat, sedangkan di daknya ini baru beda sendiri platnya. Nah, di bagian sini kita klik lagi draw rectangular, di sectionnya kita ganti dengan dak atap. Kenapa dibedakan? Karena tebal platnya berbeda. Kalau plat lantai 0,12, kalau dak atap 0,1 saja. Oke, sudah seperti ini, sudah ditambahkan semua. Kita turun, selanjutnya kita turun ke bagian sini. Kita blok. Oke, kita klik assign area, assign area load, lalu uniform shield. Date-nya kita menambahkan 493. Beban matinya plat lantai kan 493. Kita cek di sini betul tidak. 493 benar, berarti kita klik OK. Untuk mengeceknya kita klik kanan saja, loads nih, date-nya 493. Lalu live-nya jangan lupa klik assign area load uniform shield. Di sini live
optionnya klik add. Live-nya itu 200 saja ya. Nah, setelah itu kita tarik ke atas. Di bagian sini juga kita akan melakukan hal yang sama. Assign reload uniform shell. Klik date. Bagian sini 493. Optionnya klik add, lalu klik OK. Lalu kita klik lagi untuk menambahkan beban hidupnya 200. Patternnya jangan lupa diganti live, optionnya diganti add, klik OK. Oke, selanjutnya kita naik ke atas. Nah, di bagian sini kita akan menambahkan pembebanan tandon. Nah, ini beban matinya ini, beban mati tandon adalah beban mati plus tandon 1311. 1311, kita menggunakan tandon ukuran 1000 liter. Optionnya klik add. Patternnya date, kita klik OK. Seperti itu. Dan di bagian sini kita salah, assign reload uniform shell. Bagian tanpa tandon kita isi 311 ya. 311, optionnya klik add, lalu klik OK. Lalu klik semuanya karena kita akan menambahkan beban hidup. Assign reload uniform shell. Tambahkan beban hidup. Beban hidupnya adalah 290. Optionnya klik add, lalu klik OK. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, kalau ingin melihat strukturnya seperti apa, kita klik saja tanda panah ini, set display, lalu kita klik extrude view. Oke, ini tampak atasnya seperti ini, tampak 3D-nya. Nah, ini adalah tampak 3D-nya. Oke, kalau kita putar, nah seperti ini dia ukurannya. Putar lagi, nah seperti ini. Nah, seperti itu. Oh iya, setelah itu kita matikan terlebih dahulu extrude view-nya. Kita cek apakah ini sudah ditambahkan semua atau belum, atau ada yang ketinggalan. Ini kan di bagian tandon, kita klik kanan lalu klik load, mengecek. Nah, ini date-nya, beban mati plus tandonnya 1311, beban hidupnya 290. Oke. Sedangkan ini load-nya 311, beban mati tanpa tandon, force-nya 290. Kita klik satu-satu lah, kita cek. Sudah. Oke. Kita loads-nya harusnya sama karena tadi kita blok ya. Ini kita putar dulu. Agak delay ya, mohon maaf teman-teman. Nah, ini loads. Nah, ini beban mati pas 93, warna ini 200. Kita turun lagi ke bawah, cek pas 93 200. Oke, sudah oke, sudah sama semua, sudah benar pembebanan yang kita masukkan. Selanjutnya kita akan merun dia. Modalnya jangan lupa dimatikan. Do not run case. Klik run now. Kita akan menunggu beberapa saat karena prosesor ini membutuhkan waktu ya. Kita akan buat new folder baru saja di sini, 3D Ruko video. Oke. Kita save di sini, namanya Ruko video. Kita klik save. Nah, ini
Nah, ini adalah perhitungan pembebanannya. Coba kita klik bagian exit. Nah, seperti ini. Dia melendut, namun masih terbilang aman karena tidak patah ya, tidak crack. Oke, ini bagian YZ-nya. Tidak apa-apa, ini ada beberapa yang melendut ya. Melendut tapi tidak terlalu bahaya, masih terbilang aman melendutnya. Dan ini tampilan 3D-nya tadi. Nah, oke, seperti ini. Lalu tampilan atasnya. Nah, seperti ini. Terlalu jelas. Nah, seperti ini tampilan atasnya. Baik. Setelah itu kita bisa klik file lalu klik export. Klik create report ya. Kita akan membuat laporannya. Sini kita buat kita tulis laporan 3D video pemerintah. Nah, ini laporan 3D-nya yang dari hitungan tadi. Nah, di sini kalau kita ingin melihat kolomnya nih, ada kolom 40. Terus ini juga ada balok 40 kali 30. Di sini connectivity areanya sudah lengkap. Dan ini adalah struktur result. Oke. Nih, restriction propertiesnya 45 MPa. Nih, load patternnya ada date and live. Jadi tujuannya kita create report ini untuk melihat keseluruhan dari perhitungan SAP kita sudah lengkap di sini. Terus sampai banyak sekali perhitungannya seperti itu. Baik, cukup sekian sedikit pemaparan video tentang permodelan 3D ruko 3 lantai menggunakan metode grid only di SAP 2000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.